Terima kasih Anda masih bersama saya dan kita masih bersama Sultan Iskandar Mahmud Badarudin, Raja Palembang Darussalam. Nah, sebagai raja tadi kalau kita lihat di dalam video yang ditayangkan, itu rumah Anda jadikan kerajaan ya, istana. Iya, sementara saya menjadikan suatu geria istana, terkadang banyak sekali tamu dari luar negeri, termasuk Duta Besar Malaysia pernah berkunjung. Kemudian dari negara-negara lain, termasuk Adinda yang tercinta, yang memegang amandah, pamandahnya itu Sultan Delhi, ya. Sultan Serdang, Sultan Asahan, Sultan Langkat, beberapa sultan pernah berkunjung ke Palembang dan Anda terima di rumah Anda yang Anda jadikan istana. Iya. Apa kerajaan Anda nggak punya istana sendiri? Ada. Pertama adalah kerajaan Kutogawa. 1659 pecah perang sehingga Kuto Cerawangan terbakar dengan Belanda. Kemudian di Beringin Janggut. Kemudian Kuto Lama dihancurkan oleh Belanda yang sekarang menjadi museum. Dan keempat adalah Benteng Kuto Besar yang di dalamnya ada rumah sakit dan barak tentara. Anda seperti guru sejarah ya. Saya mantap betul, ingatannya tajam betul. Baik, mungkin Pak Sis juga bisa kasih komentar tentang kearifan lokal yang ada pada kerajaan-kerajaan. Apa yang bisa dipetik oleh bangsa kita? Ya, saya kira kita mempunyai sejarah masa lalu yang cukup membanggakan. Seperti tadi ibu dari Raja Delhi menyebut bahwa, atau dari Sultan Raja Goa menyebutkan wilayahnya sampai Madagaskar. Dahulu kita bangsa maritim dengan jelajah kapal yang begitu jauh sampai ke Madagaskar. Tapi sekarang kita melihat angkutan laut kita hanya 46% angkutan laut di dalam negeri yang dilaksanakan oleh kapal dalam negeri sendiri, dan hanya 5% dari ekspor kita yang memakai kapal kita sendiri. Jadi apa yang disebutkan Sultan Palembang, bahwa dulu kita bangsa maritim dengan teknologi kapal pinisi itu pada zamannya adalah kapal yang hebat sekali. Tetapi finisi itu sampai sekarang tetap seperti itu pada saat teknologi barat maju jauh lebih besar. Pada saat nenek moyang kita membangun Borobudur, teknologi membuat bangunan seperti itu adalah teknologi yang state of the art, teknologi terakhir yang paling tinggi pada zamannya. Tapi sekarang kita tertinggal. Jadi kalau Andi yang menanya apa yang kita bisa petik dari kearifan lokal dan kejayaan kita masa lalu, memang kita harus jujur mengakui bahwa kita mengalami kemajuan, tapi bangsa-bangsa lain maju jauh lebih besar dari kita, sehingga relatif kita tertinggal. Sehingga apa yang harus kita lakukan sekarang adalah mengejar ketertinggalan kita itu agar relatif kita menyamai atau bahkan melebihi kemajuan bangsa-bangsa lain itu. Di masa lalu kerajaan-kerajaan kita itu tidak baik tertindak dengan bangsa lain, tapi kemudian kita tertinggal jauh sekarang ini, dan saya kira kita perlu mengejar itu kembali. Nah, kembali ke cerita Anda tadi bahwa ketika bisnis orang tua yang jujur tadi hancur karena kejujurannya, kemudian Anda dan keluarga secara ekonomi susah ya? Ya. Nah, Anda kemudian menyanyi di kafe-kafe. Betul. Padahal Anda kan dulu anak raja. Belum ada kafe, tidak terlampau begitu populer. Apa waktu itu? Bar. Anda kan anak raja. Dulu belum penobatan. Jadi boleh kacau-kacau ya? Oh ya, tahun 82. Anda dinobatkan tahun 4 September 2005 di dalam benteng Kuto Besar, bukan di luar. Anda nggak malu bahwa kalau semua orang tahu Anda raja sekarang, tapi pernah nyanyi di kafe-kafe? Oh tidak. Baik, tapi Anda juga adalah Ketua Asosiasi Kerajaan dan Kesultanan Indonesia, AKKI. AKI. Ya. Kegiatan AKI-nya apa? Kegiatan AKI lebih mengutamakan kepada sektor pemberdayaan ekonomi khas, kalau bisa ada suatu khas kesultanan. Yang mulia Andi Kumala Ijo pernah ikut bersama istrinya, yang kemudian oleh Sultan Samu-Samu menunjukkan ada silaturahmi bulan Mei 2007.
pada waktu itu Formatur 13 telah menetapkan saya menjadi Presiden AKI, akan tetapi saya belum menerima. Setelah 20 Juni 2008, Menteri Bappenas di Hotel Sultan mengadakan seminar tentang waterway. Saya, para raja-raja berkumpul di dalam suatu sidang, itu 1 tahun lebih, meminta saya kembali untuk menjadi ketua atau presiden Asosiasi Kerajaan Kesultanan Indonesia. Di waktu itulah baru saya terima. Tapi kalau dengar-dengar katanya banyak raja yang hidupnya juga merana ya. Ada yang jadi tukang batu, Ya. ada raja jualan punya kios. Nah, bagaimana Anda sebagai ketua asosiasi melihat kondisi seperti ini? Siapa yang salah ini? Kalau kita saling salah menyalahkan, tidak konkret. Akan tetapi adalah perhatian. Apa yang Anda perjuangkan terhadap raja-raja yang nasibnya seperti itu? Saya inginkan adalah suatu bentuk, kita tidak hanya melalui pawai kirap, raja ini ditonton, raja ini mengeluarkan benda ini, raja ini. Akan tetapi raja ini harus mempunyai suatu seperti. Iya. Jadi sebagai raja apa harapan Anda ke depan? Harapan adalah kerjasama dengan pemerintah tentang adat istiadat yang sudah hampir punah ini. Baik, terima kasih Sultan Iskandar sudah hadir di Kikendi. Dan seperti biasa kita bagi-bagi buku dulu. Dan buku yang akan kita bagikan adalah berjudul Self Leadership and the 1 Minute Manager. Penerbitnya adalah PT Gramedia Pustaka Utama. Buku ini akan menjadi milik Anda semua di sini. Bagi Anda yang di rumah, seperti biasa, Anda juga bisa mengakses lewat kikendi.com. Dan bagaimana kalau kita minta raja yang bekas penyanyi untuk menyanyi di Kikendi? Baiklah, memang belum 40 hari Bunda saja telah kembali kepada kepangkuan Ilahi Robbi. Untuk Ibunda yang tercinta, saya coba untuk menyanyikan. Ribuan kilo jarak yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh nanah, penuh darah seperti udara. Kasih yang kau berikan tak mampu ku membalas. Ibu, ibu. Ingin ku berlari dan menangis di pangkuanmu sampai ku tertidur bagai masa kecil dulu. Lalu doa-doa baluri di sekujur tubuhku tak mampu ku membalas.